Hai, kembali lagi di podcast obrolan ASN. Tentunya di sini saya nggak sendiri nih. Saya mengundang ada 4 narasumber yang mungkin masing-masing bisa perkenalan dulu ya. Dari saya sendiri yaitu Eko Maturifda Purwandini Putri dan juga 4 narasumber lainnya. Mungkin bisa perkenalan satu-satu ya. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Yohanes Nataliza Beko, saat ini berdinas di bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Jember. Selanjutnya, perkenalkan saya Derajat Dava Nugraha, saat ini berdinas di Inspektorat Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra Budiman. Saat ini saya bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Perkenalkan, saya Yogi Arianto, saat ini berdinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang mengenai penerapan nilai berakhlak. Menurut Mas Derajat nih, apa aja sih nilai berakhlak itu? Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu berakhlak dulu ya, sebelum kita mengetahui bagian-bagian dari berakhlak. Jadi berakhlak itu merupakan akronim yang dijadikan dasar bagi seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan di situ diatur bahwa akronim daripada berakhlak ini memiliki arti yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi dari akronim tersebut diharapkan seorang ASN dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Mungkin begitu Mbak Iko. Oke, terima kasih Mas Derajat. Untuk arti dari masing-masingnya nih, dan juga penerapannya mungkin ya, untuk berorientasi pelayanan dan juga akuntabel nih langsung dua nih. Mungkin Mas Yohanes bisa menjelaskan? Baik, terima kasih kesempatannya, Mbak Iko. Untuk nilai-nilai berakhlak yang akan saya jelaskan kaitannya dengan yang pertama adalah orientasi pelayanan ya. Sebagai seorang ASN, sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani adalah merupakan salah satu contoh dan sikap dalam memberikan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Berorientasi pelayanan menunjukkan komitmen aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang maksimal sehingga dapat memuaskan masyarakat yang kita layani. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan memiliki sejumlah panduan perilaku. Nah, ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ini sangat penting karena nanti kita akan dihadapkan secara langsung dengan masyarakat yang banyak. Dan kita harus bisa memposisikan diri sebagai jawaban atas setiap permasalahan yang mereka ajukan, yang mereka tanyakan kepada kita sebagai seorang ASN. Kemudian yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tentunya dalam kita melayani masyarakat harus memiliki sikap-sikap dasar agar masyarakat bisa saling bekerja sama dalam memberikan pelayanan. Kalau semisalnya kita rahma ke masyarakat, tentu masyarakat akan memberikan feedback yang baik kepada kita. Cekatan juga sangat perlu, karena di dalam setiap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, kita harus bisa segera bagaimana caranya kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Terlebih lagi dari solutif. Solutif ini mampu bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan efektif dan efisien. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita sebagai seorang ASN ini harus bisa melakukan perbaikan tidak henti. Tentunya dalam pelaksanaan implementasi di dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, kita akan selalu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini sangat perlu dilakukan karena bagaimanapun kita adalah pelayanan publik, dan pelayanan publik harus bisa memberikan sebuah pelayanan yang maksimal. Dari evaluasi-evaluasi yang sudah kita lakukan, di situ dapat diambil sebuah kesimpulan untuk bagaimana ke depannya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Itu untuk orientasi pelayanan. Kemudian untuk yang akuntabel sendiri, akuntabel itu sebenarnya secara sederhananya berkaitan dengan respon kita terhadap tanggung jawab. Kata kuncinya sebenarnya ada di integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan juga transparan. Nah, contoh-contoh perilaku yang bisa kita terapkan di dalam kita menerapkan nilai-nilai akuntabel ini, yang pertama adalah melaksanakan
bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Di dalam setiap tugas yang diberikan kita sebagai seorang ASN, kita harus bisa menerapkan sikap. Kalau misalnya ada tugas yang diberikan harus dikerjakan tepat waktu, kita harus segera menyelesaikannya. Tanggung jawab, jangan pernah diolor-olor untuk pengerjaan tugasnya. Kemudian, kalau misalnya kita nih di tempat kita bekerja dipercayakan untuk dikasih sebuah kendaraan dinas. Ya, bagaimanapun untuk penggunaan kendaraan dinas itu kan sudah diatur dengan regulasi yang ada. Dan kita tidak boleh menggunakan di luar daripada batasan yang sudah tertera di regulasi tersebut. Yang terakhir adalah kalau semisal kita di dalam sebuah eh, perangkat daerah atau tempat tugas kita berada diberikan sebuah tanggung jawab kewenangan atas jabatan tersebut, maka kita tidak boleh melebihi batasan-batasan tersebut, tetap sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada. Karena semuanya untuk pelayanan kepada masyarakat harus sesuai standar dan regulasi dan juga SP yang ditetapkan untuk melayani pada masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih. Wah, terima kasih ya Mas Yohanes, penjelasannya sangat rinci dan juga sangat bermanfaat nih buat kita calon-calon ASN yang kedepannya akan menerapkan nilai-nilai dari berakhlak nih. Kemudian ada kompeten dan juga harmonis nih, mungkin dari Mas Derajat bisa menjelaskan. Baiklah, mohon izin Mbak Iko untuk penjelasan dari saya sendiri terkait dari nilai kompeten yang merupakan salah satu core value dari berakhlak itu mengandung arti bahwa setiap ASN diharapkan terus belajar dalam mengembangkan kapabilitas diri untuk menghadapi tantangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, sama seperti penjelasan dari Mas Yohanes, tujuan daripada salah satu nilai berakhlak ini sama-sama untuk semata-mata untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai ASN tentu kita harus dibekali dengan kompetensi yang bagus, yang baik, senantiasa untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Jadi seorang ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain dalam belajar melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Nah, dalam hal ini tentu dapat dicapai dengan melaksanakan bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan melalui webinar ataupun dan sebagainya untuk meningkatkan sesuai dengan tugas pokok fungsi dari seorang ASN tersebut. Nah, kemudian untuk daripada nilai harmonis yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang ASN membangun hubungan kerjasama yang baik antara ASN itu sendiri maupun kepada masyarakat. Jadi dalam suatu pelayanan publik tentu harus didasari oleh sikap harmonis agar masyarakat dapat nyaman dalam menikmati atau merasakan pelayanan-pelayanan yang kita berikan sehingga dari masyarakat sendiri memberikan feedback yang baik kepada instansi pemerintah. Mungkin cukup sekian dari saya, Mbak Iko. Oke, terima kasih Mas Derajat. Tentunya penjelasan dari Mas Derajat tadi bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya dari Kak Adib nih mungkin bisa menjelaskan loyal dan juga adaptif. Ya, baiklah, terima kasih kesempatannya. Mohon izin menjelaskan. Loyal itu sendiri merupakan salah satu output yang paling menonjol dari yang ditunjukkan oleh kita sebagai alumni sekolah kedinasan. Di sini, loyal itu sendiri sederhananya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ada beberapa aspek dari loyalitas sendiri, yaitu yang pertama merupakan kesetiaan, kemudian dedikasi, dan kemudian mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Contoh implementasinya sendiri yang sering kita terapkan di kantor sehari-hari, yaitu yang pertama adalah setia kepada pimpinan kita sendiri, kemudian mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Kemudian ada salah satu core value yang paling penting juga di sini, ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Ada beberapa aspek dari nilai adaptif ini sendiri, yaitu yang pertama inovasi.
bagaimana cara kita mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas kerja kita dan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian antusiasme kita dalam menghadapi perubahan. Kemudian juga adalah bagaimana fleksibilitas kita dalam menghadapi suatu tantangan baru dan perubahan yang baru. Kemudian ada contoh implementasinya itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN, yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan kita dan meningkatkan pengetahuan kita. Kemudian yaitu mencari solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi dan beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan prosedur yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, terima kasih kepada Kak Adip. Yang terakhir nih, ada kolaboratif. Mungkin dari Kak Yogi bisa menjelaskan apa sih itu kolaboratif? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya menjelaskan untuk yang terakhir adalah kolaboratif. Itu merupakan salah satu nilai dasar ASN. Dengan penerapan nilai kolaboratif, kita ASN diharapkan akan mampu membangun kerjasama yang sinergis. Yang pertama adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kita harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama. Contoh yang paling mudahnya adalah berbagi tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah terbuka dalam bekerja sama. Selain itu, kita dapat terbuka dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kolega, pimpinan, masyarakat, dan pihak lain yang relevan. Contohnya adalah menerima pendapat dan saran. Yang terakhir adalah memanfaatkan sumber daya ASN. ASN harus memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih dari Kak Yogi. Untuk kesimpulan nih dari keseluruhan materi-materi yang udah disampaikan dari semua narasumber saya nih, mungkin dari Mas Derajat bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi kita pada hari ini. Nah, baiklah, terima kasih Mbak Eko atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari penjelasan dari teman-teman sebelumnya terkait nilai-nilai dari berakhlak sendiri. Jadi saya rangkum, jadi nilai berakhlak sendiri merupakan suatu fondasi atau nilai moral dan etika yang harus dimiliki bagi setiap aparatur sipil negara, baik ASN maupun D3K dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan ASN yang berintegritas, profesional, berorientasi pada pelayanan publik. Nah, diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai ini, ASN dapat mampu memberikan pelayanan prima, menunjukkan tanggung jawab dan integritas, dan terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas diri, serta membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis. Nah, dengan demikian, ASN diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal. Mungkin begitu, Mbak Iko. Jadi nilai-nilai berakhlak ini memang harus diterapkan bagi kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik, terima kasih dari Mas Derajat dan juga narasumber yang lain. Tentunya materi-materi kita pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, mungkin itu aja ya. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah dapat memberikan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.